Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dia Ayu Komala sebagai host, dan di sebelah saya ada Titi Herliani sebagai narasumber. Kami mahasiswa dari STAI Miftahul Huda Subang, Prodi PGMI semester 1. Langsung saja, tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Tapi sebelum dimulai, kita akan berkenalan dulu nih dengan narasumber kita hari ini, yaitu Mbak Titi. Halo Mbak Titi. Halo, Bagaimana kabarnya pada malam hari ini, Mbak? baik, alhamdulillah. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu, jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang hadis apa, Mbak Titi? Hadis qudsi. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang hadis yang tadi sudah disampaikan judulnya oleh Mbak Titi, yaitu hadis qudsi. Baik Mbak, apakah saya boleh bertanya? Silahkan. Apakah Mbak Titi siap untuk menjelaskan hadis qudsi? Insya Allah siap. Kalau gitu kita akan mulai ya teman-teman. Mbak, mau bertanya nih, apa sih Mbak yang dimaksud dengan hadis qudsi? Dalam kitab Al-Qaidul Asasiyah fi Ilmi Mutasalah Al-Hadis halaman 16 sampai halaman 19 Ya. dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani menjelaskan bahwa hadis qudsi adalah hadis yang dinisbatkan pada kata qudsi. Arti kata qudsi itu tersendiri adalah suci dan membersihkan. Selain disebut hadis qudsi, juga disebut hadis ilahi, dinisbatkan kepada kata Allah. Dan juga disebut hadis Rabbani, dinisbatkan kepada kata Rob atau Maha Penguasa yang Maha Agung dan Luhur. Begitu Mbak Dia. Oh, jadi gitu ya Mbak. Terus bagaimana nih Mbak kedudukan hadis qudsi tersebut dalam dalil hukum agama kita, Mbak? Kedudukan ya. Ya. Kedudukan hadis qudsi itu tersendiri berada di antara Al-Quran dan hadis Nabawi. Perbedaannya terdapat pada penisbatan lafal dan maknanya. Lafal dan makna Al-Quran, Al-Hakim dinisbatkan langsung kepada Allah, sedangkan hadis Nabawi, lafal dan maknanya dinisbatkan kepada Nabi, Mbak Dia. Jadi seperti itu. Apakah saya boleh bertanya lagi, Mbak? Silahkan. Oh begitu ya Mbak. Lalu apakah hadis qudsi itu bisa dijadikan hujah, Mbak? Menurut saya bisa, karena hadis qudsi kerap sekali dianggap sebagai hadis yang tidak perlu dikaji lagi karena dianggap sahih dan dapat dijamin kehujahannya. Dapat dijamin, catat ya garis bawahnya, dapat dijamin kehujahannya. Oh jadi itu bisa ya Mbak? Iya. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih buat Mbak Titi. Ini pertanyaan terakhir ya Mbak ya. Mengapa sih Mbak ada hadis qudsi padahal kan sudah ada Al-Quran? Dan kenapa hadis qudsi tidak termasuk ke dalam Al-Quran, Mbak? Tolong jelaskan, Mbak. Begini. Maka kalau pertanyaannya mengapa harus ada hadis qudsi padahal sudah ada Al-Quran? Iya. Nah, maka sesungguhnya pertanyaan itu sama dengan pertanyaan mengapa harus ada hadis padahal sudah ada Al-Quran. Oh, itu bisa Ya, jawabannya tentu sudah jelas, yaitu karena Al-Quran saja tidak cukup untuk menjelaskan semua kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Sebab Al-Quran itu sangat terbatas jumlahnya, padahal akan dilafal oleh banyak orang dan membacanya merupakan ibadah. Kalau semua hal-hal kecil harus masuk ke dalam Al-Quran, maka tebalnya bisa mengalahkan ensiklopedia. Lalu, siapa yang akan membaca Al-Quran? Kapan juga hatamnya? Seperti itu. Maka tetap dibutuhkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan dalam format Al-Quran, formatnya hadis. Seperti itu. Tetapi tetap beda dengan umumnya hadis, sebab materinya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh baik, terima kasih Mbak Titi atas penjelasan yang sangat luar biasa, tersampaikan dengan baik sekali. Mungkin cukup ya Mbak Titi untuk malam ini. Oke baik teman-teman,
Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami tentang hadis qudsi. Semoga bisa dipahami dan tersampaikan dengan baik. Kami pamit undur diri. Tapi sebelumnya jangan lupa, bagi yang belum mengerti silahkan berkomentar di bawah ini ya. Saya pamit undur diri, Dia Ayu Komal sebagai host dan Titi Harliani sebagai narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.